Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah sore hari ini kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan langkah-langkah kita, apa yang kita lakukan, senantiasa mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejenak kita meninggalkan berbagai macam kesibukan, ya, aktivitas ataupun yang lain-lainnya, karena Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa orang yang cerdas itu adalah orang yang meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Nah, gitu ya. Orang yang meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Nah, kenapa? Karena dunia itu tidak akan dibawa. Yang akan dibawa itu adalah apa yang selama ini kita persiapkan. Nah, makanya pernah disampaikan, dan pada umumnya memang ini tidak menjadi hal yang difokuskan. Padahal perkara yang dilalaikan justru itulah yang akan menjadi pembela kita. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan yutba'ul mayyit salasah. Ketika seseorang meninggal, maka yang mengikuti mayit itu kan 3 ya. Apa saja? Yang mengikuti mayit ketika meninggal itu 3 perkara. 1, maluhu. 2, ahluhu. Dan yang ketiga adalah amaluhu. Kata Nabi, fayarji usnani, akan kembali yang 2, wayabqa wahidun, dan yang tetap membersamainya itu adalah 1. Yang kembali itu adalah maluhu wa ahluhu, ya, hartanya dan keluarganya. Padahal 2 hal inilah yang kita bela-belain. Betul ya? Oh, nu dibelaan kurang gitu. Nah, ternyata 2 perkara ini justru tidak membelai kita. Kita maut menggeningannya ditinggalkan deh. Ninggalkan orang bahkan, ya, harta dan keluarga. Tidak ada yang meninggal dikarenakan hartanya banyak kemudian hartanya ingin ikut, tidak ada ya. Bahkan ditinggalkan begitu saja. Secinta-cintanya kita kan keluarga kepada kita, ketika kita meninggal tidak ada yang mau ikut dengan kita. Sekali lagi, padahal 2 perkara ini yang kita bela-belai, ya. Nah, sedangkan yang kita asuhkan, yang kita cuekan, justru inilah yang akan menjadi pembela kita. Apa? Amal, ya. Nah, amal gitu yang akan membela kita. Padahal salami kurang dihare-harekeun ya. Amal teh entuh gitu. Ya, selama ini yang kita lalaikan, selama ini yang tidak kita fokuskan. Ya. Nah, ini sekedar pengingat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya beliau menyatakan orang cerdas adalah orang yang meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Nah, baik rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini kita bahas ya tentang sebuah pepatah, ya. Nah, itu dikatakan as-sabru hilatun man la hilatalahu. Sabar adalah jalan keluar bagi orang yang tidak memiliki jalan keluar.
Bagaimana nih tafsirnya? Sabar adalah jalan keluar bagi orang yang tidak memiliki jalan keluar. Jadi sabar itu adalah jalan keluar. Jangan mencari jalan yang lain ketika kita tidak memiliki jalan keluar dari masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Jalan yang terbaik untuk menghadapi berbagai macam persoalan ketika kita tidak memiliki jalan keluar itu adalah sabar. Kenapa? Karena sabar itu as-sabru hilatun mala hilatalah. Sabar adalah jalan keluar bagi orang yang tidak memiliki jalan keluar. Tuh kan ikut sabar banyak nyamperkan sorangannya harus ya. Padahal ada hayang nikah teh tiba heula. Tapi naha tebet kejadian ayeuna. Wah, sanes ka pantis. Ya, pantis lah. Insyaallah pantis. Pokoknya mah sok we sabar. Nah, dengan sabar pasti ada jalan keluar. Kenapa? Karena sabar itu sendiri adalah sebagai jalan keluar bagi orang yang tidak memiliki jalan keluar. Sabar adalah pilar kebahagiaan seorang hamba. Kita tamatkan ya. Sabar adalah pilar kebahagiaan seorang hamba. Nah, ini tertuang dalam sebuah hadis Imam Al-Bukhari. Nah, beliau meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu qala. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu bersabda, Yaqulullah ta'ala, Allah berfirman, Mali abdil mu'min indi jazaun idza qabattu safiyahu min ahli dunya. Tidak ada balasan yang sesuai di sisiku bagi hambaku yang berimannya. Nah, jika aku mencabut nyawa orang yang dicintainya di dunia, summah tasabahu ilal jannah, kemudian ia rela dan bersabar kecuali surga. Tuh. Jadi manakala ada di antara keluarga kita ya yang meninggal dunia, kemudian kita sabar, kemudian kita rela, tidak ada balasan bagi orang itu ilal jannah kecuali surga. Gitu numutkan hadis mah ya. Nah, tapi disandingkan dengan kenyataannya, itu tidak semudah membalikan tangan ya. Banyak orang yang tidak menerima dengan keadaan tersebut. Nah, jauhlah untuk bersabar dari keadaan seperti itu. Komo mawat nate ya orang yang paling dicintai oleh kita. Nah, terkadang ya sabar teh datangnya sok pang panderina terus ya. Nah, gimana? Terkadang kita ya nangis lah dengan tangisan yang apalah istilahnya mah jauh daripada aturan ya. Kemudian berbuat sesuatu yang tidak semestinya ya. Geus kitu karek sekurang teh sabar weh da geus kajadian ya. Nah, eta mah lain sabar. Ya, sabar mah justru ketika terjadi menimpa kita lantas ya kita ya ihtasabahu, dihadapi dengan rela dan bersabar. Nah, maka segala sesuatu yang menimpa kita ya, dari yang tidak diinginkan, nah balasannya itu adalah tiada lain kecuali surga daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya sabar adalah pilar kebahagiaan seorang hamba berdasarkan hadis Imam Al-Bukhari. Nah, selanjutnya dengan kesabaran, satu ya, seorang hamba akan menjaga dari kemaksiatan. Nah, itu kusabar. Seorang hamba akan terjaga dari kemaksiatan. Tapi mah ada ya sudah barang tentu harus dibuktikan ya. Cing hari sabar itu bakal ngajaga tina kamaksiatan.
atau napi justru orang gitu kan sabar tina kamaksiatan. Anteng we kan. Ya, terkadang kan banyaknya justru orang sabar itu ketika melakukan kemaksiatan. Ya. Sokera nalika bade maling, ya, pemaling kan gitu. Kan eta teh lamun teu dibarengan ku kasabaran mah moal hasil. Nah, tapi ada barengan ku kasabaran banyak. Nah, ketika penghuninya belum tidur ditungguan nepikeun kasarena. Harus ya. Nalika aya keneh satpam kan gitu jaga ditungguan nepikeun ka teu jagana. Ya. Nah, apakah sabar itu dalam hal itu? Nu gitu panti sanes. Ya, sok we orang raraos keneh nya. Nah, jadi yang pertama, seorang hamba akan terjaga dari kemaksiatan. Nah, itu dengan kesabaran. Ya, dengan kesabaran. Kemudian yang kedua, konsisten menjalankan ketaatan. Dan yang ketiga, tabah dalam menghadapi berbagai macam cobaan. Nah, ini ya, manfaat daripada sabar yang kita miliki. 3 hal ini insya Allah itu akan senantiasa menyertai ya orang-orang yang sabar gitu. Kemudian Ibnul Qayyim beliau menyatakan kedudukan sabar dalam iman laksana kepada kepala bagi seluruh tubuh. Kedudukan sabar dalam iman laksana kepala bagi seluruh tubuh. Apabila kepala sudah terpotong, maka tidak ada lagi kehidupan di dalam tubuh itu. Ya, nah, sok mangalah sekali lagi kita tafsirkan bersama tentang makna daripada sabar ini. Nah, beliau menyatakan bahwa sabar dalam iman itu laksana kepala dalam bagi seluruh tubuh. Jadi lamun awak geus eueuh huluan, ya. Nah, mungkin tidak ada lagi kehidupan di dalam tubuh itu. Ya. Nah, selanjutnya kita tamatkan dulu ya makalah ini. Ujian itu seperti air keruh. Jika terus diaduk, akan semakin keruh dan hitam. Jika didiamkan, ia akan jernih dengan sendirinya. Nah, itu ujian, cobaan, ya. Begitupun dengan ujian Allah. Jika kamu terus mempertanyakan kenapa kamu yang diberi ujian, maka hidupmu akan semakin gelisah dan tak tentu arah. Nah, ini catatannya ketika menggambarkan sebuah ujian. Ya, ujian itu bagaikan air keruh. Terus saya kurang tadi kocekkan gitu, ya, diaduk. Nah, maka akan semakin keruh dan hitam. Tapi kalau air keruh itu kita diamkan, nah maka ya dengan sendirinya itu akan jernih. Ya, anu motoran teh bakal namper gitu. Nah, begitupun dengan ujian Allah. Jika kamu terus mempertanyakan, ya kenapa kamu yang diberi ujian? Jeung umumna kan gitunya jalmi mah resep. Ya. Nah, ieu teh abdi hungkul, ari ka batur henteu kan gitu. Cek batur kumaha, cek batur kumaha, ya kan cek urang, itu gering teh itu urang hungkul, batur henteu kieu kan itu, ya. Nah, terkadang kita menyalahkan yang lain, padahal, ya, jika kita tidak terus mempertanyakan kenapa ujian itu kita kan kena kepada diri kita, nah maka insya Allah, ya, kita akan menemukan hikmah tersembunyi di dalamnya. Artinya apa? Ya, setiap ujian yang menimpa seseorang, yaitu bukannya Allah hendak menghinakan orang itu. Justru sebaliknya, ketika Allah menguji, ketika Allah memberikan cobaan, ya Allah hendak mengangkat derajat orang yang diberikan ujian itu. Nah, kebanyakan orang tidak paham akan hal itu. Ya. Nah, padahal mah jelas kata Rasulullah, setiap orang pasti ada ujiannya. Dan setiap gitu kan iman kita itu terus meningkat, maka ujiannya pun akan semakin berat.
Tidak ada ujian yang paling berat kecuali yang dirasakan oleh para nabi Allah. Tuh, ya padahal eta teh nabi. Jadi kita jangan punya pikiran sigana nabi mah meureunna moal diuji. Justru semakin tinggi keimanan seseorang, maka itu akan semakin berat ujiannya. Seperti imannya para nabi itu karena terus meningkat, maka Allah pun memberikan ujian yang begitu berat. Ya. Nah, namun sekalipun demikian, ketika ya para nabi ini diuji, mereka ini mampu menyikapi dan mereka mampu untuk ya mencari jalan keluar yang terbaik. Nah, akhirnya ya ketika mereka mendapatkan ujian, kemudian dibarengi dengan kesabaran, maka pada saat itulah Allah turun tangan untuk menolong dan membantunya. Nah, eta ya bedana jeung urang. Ketika kita diuji mah justru ya bukannya kita semakin dekat kepada zat yang memberikan ujian, malah sebaliknya ya kita semakin jauh gitu kan kepada zat yang atau dari zat yang memberikan ujian. Oleh karenanya ya wajar ya ketika ujian itu tidak pergi gitu kan atau hilang dari diri kita, karena ya kita pun jauh dari zat yang akan mampu menghilangkan ujian itu ya. Nah ini ya sebagai ungkapan ya bahwa yang disebutkan dengan ujian itu seperti itu. Nah kemudian sabar itu sulit tapi hadiahnya selangit. Sabar teh hese. Hesenya rek sabar. Padahal ya sabar itu sulit tapi hadiahnya selangit. Makanya Allah menyatakan innama ya wafas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Maka sesungguhnya akan disempurnakan ya balasan bagi orang-orang yang bersabar bighairi hisab, itu tanpa hitungan. Nah, jadi balasan bagi orang yang sabar mah tidak ada hitungannya. Ya, berarti jumlahnya sabaraha? Jumlahnya sakumaha? Ya kan bighairi hisab, tanpa ada hitungan. Nah, maka di sini sabar itu sulit, tapi hadiahnya selangit. Ikhlas itu pahit, tapi endingnya selalu terbaik. Kita sok statuskan. Ya, ikhlas itu pahit, tapi endingnya selalu terbaik. Ya, rasa deh duka. Tapi nu jelas ikhlas itu pahitnya, tapi endingnya selalu terbaik. Ya, nah rekan-rekan sekalian, puntennya rada serius ya, panas dia tanah aja. Ada ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Nah, karena anu arayananya diedit lah. Diedit. Nah, makanya rekan-rekan sekalian, teruslah berjalan, nanti Allah akan selesaikan. Ya, teruslah berjalan, nanti akan Allah selesaikan. So, kita pahami, kita renungkan. Ya, orang yang sabar tidak akan mengenal putus asa. Orang yang sabar itu akan, ya, apa istilahnya itu, berani gitu kan untuk senantiasa maju ke depan. Kenapa? Karena orang yang sabar akan memiliki keyakinan Allah yang akan menyelesaikan segala urusannya. Kemudian teruslah berdoa, nanti akan Allah kabulkan. Jadi jangan sampai kita merasa bosan untuk meminta kepada Allah. Ya, orang marek disebut tebosenan kumahanya ngadoana ge karek sakali terus teu didenge ku Allah teh. Ya Allah abdi teh tos ngadoa tapi nah atuh teu diijabah. Kan kadituna teh hoream ngadoa deui teh. Ya. Kenapa? Karena ya itulah sifat manusia. Sifat manusia mah memiliki apa? Ketergesa-gesaan.
Nah, maka disinilah pentingnya kita memiliki sifat kesabaran. Agar apa? Agar kita tidak punya sifat ketergesa-gesaan. Dan sekali lagi bahwa sifat manusia yang Allah titipkan pada diri manusia itu adalah satu diantaranya ketergesa-gesaan, keterburu-buruan. Satu diantaranya tadi ya, ketika berdoa manusia itu inginnya ya setelah selesai berdoa maka doanya langsung diijabah. Padahal bagi orang yang bersabar teruslah berdoa, nanti akan Allah kabulkan. Artinya apa? Artinya tidak mengenal lelah dan tidak mengenal putus asa ya. Karena orang-orang yang sabar punya keyakinan bahwasanya ketika berdoa maka tidak ada doa yang tidak diijabah oleh Allah. Semua doa itu diijabah oleh Allah. Ya, yakin gak dinya? Rasa yakin anu sok ngadoa mah. Kumaha mun tara? Ai tara mah nyawayahna we gitu. Nah, kemudian teruslah berusaha, nanti akan Allah mudahkan. Ya. Usaha we. Nanti Allah akan mudahkan. Tugasmu hanya yakin bahwa Allah selalu ada untuk kita. Eta we lah ya. 3 hal tadi kita pegang. Nah, jadi ketika berjalan Allah akan selesaikan. Ketika berdoa Allah akan kabulkan. Kemudian ketika ya berusaha Allah akan mudahkan segala urusan-urusan kita. Terpenting yakin bahwa Allah selalu ada untuk kita. Ya. Nah, maka nah ditutup nih oleh sebuah kisah. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita. Ya. Ada seorang perempuan datang kepada Nabi Musa dengan maksud apa? Dia ingin bertaubat dari dosa dan kesalahannya. Dan dia katakan, wahai Musa, aku datang kepadamu, ya, aku memohon petunjukmu. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa dan kesalahanku. Nah, kata Nabi Musa, memang apa yang telah engkau perbuat? Nah, kata perempuan tadi, ya, aku ini mengenal seorang laki-laki. Mencekurang merenannya bobogohan gitu. Tapi dari zaman Nabi Musa mah duka aya endukan teh bobogohan teh. Ayana diurang hunkul. Ya, dia mengenal seorang laki-laki. Ya, setelah itu dia berzina, ya, melakukan perzinahan. Nah, setelah berzina kata dia, dia hamil, ya, mengandung. Nah, 9 bulan lamanya ya teu digugurkeun gitu. Siga ya kalakuan diurang kan gitu ya, mengandung. Kemudian setelah ya mengandung 9 bulan dia melahirkan ya, cek awewe ieu teh ya, aku kemudian melahirkan. Nah, setelah aku melahirkan ya, anak yang telah aku lahirkan itu kemudian aku bunuh. Sawi Musa, nah apakah dengan kelakuanku seperti ini kemudian aku punya niat untuk bertaubat, yang memohon ampun kepada Allah, dosa saya akan diampuni oleh Allah ataukah tidak? Cing, bagaimana menurut Anda sekalian? Dosanya bakal dihampura mah? Oh, berat ya, ya, zina, hamil, geus ngalahirkeun, terus ngalahirkeun dipaehan eta budak teh. Wahai Musa, apakah dosa yang telah aku lakukan ini akan diampuni oleh Allah ataukah tidak? Nah, kemudian Nabi Musa pada saat itunya nyemurenan spontan, ya, beliau menyatakan tidak ada ruang kan untuk kamu, Allah mengampuni akan segala dosamu. Karena pelanggaran yang telah engkau lakukan itu begitu berat, ya, dosa yang telah engkau lakukan itu begitu besar. Maka Allah tidak akan pernah mengampuni akan dosa dan kesalahanmu. So begitu. Ya, kata sahur Nabi Musa. Nah,
Setelah kejadian itu, kemudian Nabi Musa dihampiri oleh malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, wahai Musa, apa yang telah engkau lakukan? Kenapa engkau berbuat seperti itu? Kata Nabi Musa, wahai Jibril, dia telah melakukan pelanggaran yang sangat berat, melakukan dosa yang begitu besar. Bagaimana Allah akan mengampuninya, sedangkan dosanya itu ya begitu besar. Nah, kemudian kata malaikat Jibril, wahai Musa, ingat oleh engkau, sesungguhnya ada dosa yang lebih besar daripada dosa itu. Tapi kan dosa itu dosa gedenya. Aisyah malaikat Jibril masih ada dosa yang lebih besar daripada dosa yang telah dilakukan oleh si perempuan tadi. Gitu. Luas kata Nabi Musa. Kenapa engkau sampai memponis bahwa dia itu tidak akan diampuni oleh Allah? Padahal masih ada dosa yang lebih besar daripada dosa yang telah dilakukan oleh perempuan tadi. Nah, bahkan kan dalam sebuah riwayat dikatakan ya, seorang pelacur saja itu masuk surga. Karena apa? Karena dia memberi minum seekor anjing yang sedang kehausan. Kalau itu sok tarang ngartos ya, kenapa hal seperti itu bisa terjadi? Seorang pelacur kemudian dia memberikan ya air kepada anjing yang sedang kehausan. Kata Nabi, dia masuk ke dalam surga. Tuh kitu wae kita kan jadi asup surga. Nah, ini kan artinya apa? Artinya berarti kan memberikan kesempatannya. Aya lolongkang kan gitunya. Laras anggus lamun kitu mah ayeuna sok jadi heula naon tinggal neangan tinggal neangan anjing nu keur hausnya bere we nginum. Nah, maka dosa-dosa nu tadi itu gitu kan bakal terhapuskan dengan itu. Nah, apakah seperti itu gitu kan ya? Nah, yang bisa kita tangkap ya, sehingga memberikan kebebasan bagi siapapun untuk ya melakukan dosa terlebih dahulu. Nah, kemudian ya mencari jalan agar dosa yang dilakukannya itu bisa terhapuskan, bahkan sampai akhirnya dia masuk ke dalam surga. Cekurang mending gitu sih namanya. Ya, nah, jadi kembali kepada kisah tadi. Ada dosa yang lebih besar daripada dosa yang telah dilakukan oleh perempuan tadi. Kata Nabi Musa apa? Kata Nabi Musa, dosa apa wahai Jibril? Ya, yang lebih besar dari apa yang telah dilakukan oleh perempuan tadi. Padahal dosa yang dilakukan oleh perempuan tadi itu begitu berat kan itu. Nah, kata malaikat Jibril, dosa yang paling besar daripada dosa yang tadi itu adalah tarkus sholat. Awas ya, tarkus sholat. Apa artinya tarkus sholat ya? Meninggalkan sholat. Catatan ya, meninggalkan sholat. Nah, ninggalkan sholat mah eta teh dosa pang gede-gedena di antara dosa nu gede. Tarkus sholat. Orang ketika meninggalkan sholat, maka dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Nah, makanya orang yang meninggalkan sholat tidak ada pintu ya untuk mendapatkan pengampunan daripada Allah kecuali dengan bertaubat, sebetul-betulnya taubat. Dajal minu ninggalkeun salat mah teu bisa dibayar ku materi. Ya. Kan ari saum mah geuningannya ya, ketika ditinggalkan bisa dengan apa? Dengan qada atau dengan fidyah. Leres ya, berarti kan ya bisalah gitu kan diganti dengan ukuran materi ketika saum ditinggalkan. Tapi itu pun ada alasan. Anger we ari anu ngahajakeun teu saum mah eta teh nepikeun kairaha wae ge moal tiasa dibayar ku naon wae pantis. Nya, ayeuna teh Mang Ijal gaduh emas 1 kilo kan aku ku abdi mah dek dibayar ku emas 1 kilo. Allah. Ya, nya mah lamun gitu dah. Boga emas lagi henteu. Ya. Nah, tapi ketika ibadah-ibadah yang lain ditinggalkan, nah maka ya sebagai penggantinya itu masih bisa diupayakan. Saum dengan qada atau dengan fidyah kan seperti itu ya. Zakat ketika kita tidak bisa berzakat,
Nah, maka sebagai gantinya apa? Menerima kan gitu, ya. Atau ya, orang lain yang membayarkannya itu bisa diganti kan gitu. Nah, kalau sholat itu tidak ada penggantinya ketika ditinggalkan dengan apapun, ya. Makanya kata malaikat Jibril, dosa yang paling besar di antara dosa yang besar itu adalah ketika kalian meninggalkan sholat, tarkus sholat, ya, meninggalkan sholat, gitu, ya. Nah, jadi artinya apa nih? Sholat mah harus dengan, ketika ditinggalkan harus dengan bertaubat. Bertaubat artinya ya kita menyesali gitu kan akan seperti apa akan keadaan itu. Kenapa? Ya kita berani meninggalkan sholat. Nah kemudian ya setelahnya diganti dengan amal-amal kebaikan yang lebih baik. Eta kermayaranana, ya. Nah, tapi daya ya diantawisna ya salah satu apalah namanya itu alirannya. Nah, makanya disebut juga aliran sesat yang itu ketika ya membebaskan anggota-anggotanya untuk tidak sholat dan cukup membayar 25.000. Bisi kabita tak kadinya. Ya, itu tiap sholat ditinggalkan maka cukup kumayar 25.000. Bahkan ya sebelumnya itu 2.500 oke menang. Lamun tebunan teboga 25.000. Eta harga sholat nepikeun ka dihargakan gitu, ya. Nah itu ada diantaranya salah satu aliran yang punya ya ajaran seperti itu, ya. Di urang mata ayahnya ajaran sepros gitu. Ayeuna sholat ditinggalkeun nya atos. Kalau tidak disesali kemudian kita bertaubat, nah maka tidak akan pernah terampuni dosa itu. Kenapa? Karena ini adalah sebagai dosa yang sangat besar, ya. Nah, maksud ya, itulah ketika kita melaksanakan ketaatan maka perlu dibarengi dengan kesabaran. Ketika kita meninggalkan berbagai macam larangan, maka itu pun perlu dibarengi dengan kesabaran, ya. Karena kalau tanpa dibarengi dengan kesabaran, ketika kita melakukan ketaatan, aduh beratnya teh luar biasa. Tanpa dibarengi dengan kesabaran, ketika kita harus meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, eta teh teu gampang kitu wae. Beratna luar biasa, ya. Nah, jadi mudah-mudahan diakhiri dengan sebuah kisah ini yang menjadi perhatian kita bersama, ya. Mulai dari sekarang mungkin insya Allah lah tidak ada lagi di antara kita yang berniat untuk meninggalkan sholat. Sareng dah yakinnya teu aya lah diantawisna nu wantun ninggalkeun sholat. Ya, sesibuk apapun maka ibadah sholat ini senantiasa kita laksanakan. Ya usah cenah kumaha yang ngalaksanakeunna sok akhir wae kan gitu. Pokona mah samemeh datang waktu nu anyar sok we laksanakeun. Berarti kita sholat di waktunya. Betul ya pentis ya? Leres ya kerjanya. Hanya ayeuna sholat asar teh setengah genep. Kenging teh. Ya kenging cek saat kenging. Pokona mah samemeh datang waktu maghribnya. Samemeh datang waktu maghrib mah urang sholat asar rek setengah genep. Rek 5 menit deui ka maghrib menang teh. Menang teh. Ada 5 menit dari ka maghrib urang ke sholat asar kenging nya sok wae. Ngan biasana ya hari nu ngalaksanakeun sholat sok di akhir-akhir teh sok gede amek eta teh. Ya, terus teh. Nya. Sok gede ameknya pantisnya. Bahkan gitu kan eta tukang adan teh tua teh dosa ge sok kababawa eta teh. Saha cenah nu adan teu balik pisan cenah. Karek ge asarna ya teh geus adan deui kan. Karena ke asar cenah geus adan deui, ada naon cenah eta. Ya eta makana pokoknya selama belum datang waktu yang baru, maka di sanalah ada waktu kita untuk melaksanakan sholat. Harusnya. Tapi kade ya jangan di naon teh.
Aduh makanya ditayangkan kocok seusah dia ya maksudnya ya. Nah, jadi kita selama dalam waktunya maka di sanalah gitu kan ada ya pelaksanaannya, betul nggak? Sebelum berakhir waktunya, kecuali kalau sudah berakhir waktunya dan datang waktu yang baru, maka habis waktunya gitu. Tapi ya piraku gitu tak cek sunat nama ya kurang badai kitu wae ya, sholat teh hayo gitu ya, boga jadwal numatu ayo orang asar jam soraina jam 3 kayak jam 5 ada jadwal abdi mah jam 5 ya. Piraku kan. Nah, karena pernah disampaikan amal yang mana yang dicintai itu salat ala waktiha, salat pada waktunya. Terus ya, silakan karena waktu salat ya Pak, ada awal, ada tengah, ada akhir ya. Silakan di mana saja selama pada waktunya. Maka amal ini adalah amal yang dicintai. Tapi ada juga yang bertanya ya, ayul amali afdol ya Rasulullah, amal mana ya yang paling utama? Jawaban Nabi beda. Kalau tadi makan amal yang mana yang dicintai, Nabi menjawab as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Nah sahabat lainnya bertanya ya, ayul amali afdol, tadi mah ahabunya, sekarang mah afdolu yang lebih utama. Nah, jawaban Nabi as-salatu fi awwali waktiha. Jadi amal yang paling utama itu adalah salat di awal waktu. Nah, itu saja yang membedakan ya. Nah, jadi menjadi masalah mah apakah kita ingin menjadi manusia yang utama ataukah justru yang biasa-biasa saja kan gitu. Ya. Ya wantun lah nyebatkan biasa-biasa saja teh nya tadi teh ya. Orang mah sudah nyekamana kan gitunya. Pantisnya salat zuhur di waktuna kan gitu, di awal waktu kan. Orang teh acan keneh ya, berarti kan biasa-biasa tidak ada keutamaannya. Nah, sedangkan orang yang lebih mengutamakan awal waktu, maka inilah yang utama kata Nabi kan gitu ya. Nah, jadi barang tentu kan kita ingin menjadi manusia-manusia yang paling utama. Nah, carana kumaha salat besok di awal waktu ya. Nah, jadi ini untuk menjelaskan yang tadi ya. Jadi jangan sampai karena kesibukan kita, karena mungkinnya yalah apa sajalah aktivitas kita, nah itu sampai-sampai melupakan kita untuk melaksanakan salat. Salat mah kader ya. Jangan pernah sekali untuk ditinggalkan. Sawaktu maka moal kabayar sabar waktu selama 40 hari ya, 40 malam kan gitu. Ayeuna 5 waktu kali 40 saudara. Nah, maka salat tidak akan pernah tergantikan dengan apapun ketika ditinggalkan kecuali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itulah apa istilahnya ya, mungkin penjabaran-penjabaran dari ya, pembahasan kita pada saat ini ya, tentang sabar itu. As-sabru hilatun man la hilatalah. Sabar adalah jalan keluar bagi orang yang tidak memiliki jalan keluar. Ya, ini untuk segala urusan, termasuk ketika kita berbuat ketaatan kepada Allah, ya, kemudian ketika kita yang meninggalkan berbagai macam larangan Allah, dan yang ketiga itu adalah ketika kita menghadapi berbagai macam ujian dalam kehidupan ya. Gitu Bang Intan pantisnya ya, dipersilakanlah ya untuk lebih memperdalam materi kita pada saat ini ya. Kita mudah-mudahan sih ya tanya jawab ya yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Demikian ya, mudah-mudahan ya menjadi perhatian kita bersama. Mangga pantis. Baik Ustaz, bagian rekan-rekan sekalian, paparan dari Ustaz membawakan tema tentang sabar, gitu. As-sabru hilyatun man la hilyata lah.
sabar adalah jalan keluar bagi orang yang tidak memiliki kesabaran, dan sabar sendiri adalah pilar kebahagiaan seorang hamba. Maka teman-teman, kalau sekiranya ada permasalahan atau untuk mendalami tentang kesabaran ini, menghadapi ujian setiap harinya, silakan untuk bisa didiskusikan. Tuh, kuda ada yang kayak iya tah sabar, salabar. Sabar menanti. Sabar menanti. Sok pilih ayah, ya mah itu ayah mah tong maksakeun. Ada nggak? Lawan sabar apa? Tidak sabar. Ini tong wae sih jawaban. Eta mah nu gampang. Lawan sabar naon? Tidak sabar. Beresnya? Beres. Ya. Sabar itu sendiri apa arti sebenarnya, apa sabar itu? Dari paparan tadi bisa difahami nggak? Ada tadi itu kan ngebahas sholat di waktu yang tepat, mepet ke akhir. Kita lebat malah itu kalau sabar. Iya. Iya. Jadi kalau betna sahun itu, ya, karena yang namanya sahun teh lalai di sebelum, lalai ketika, lalai sesudah. Lalai sebelum berarti ya tidak begitu memfokuskan akan waktu pelaksanaan. Ya, makanya irahawe sakaingetna kan gitu ya. Nah, Rasulullah tadi ya menjawab memberikan penjelasan bahwa sebenarnya tidak akan menjadi sesuatu kan gitu ya ketika dia masih melaksanakan ibadah tersebut. Nah, tapi yang kita khawatirkan takutnya kita termasuk golongan yang sahur itu saja ya, lalai kan gitu. Nah, di antaranya mungkin karena ya itu tadi ya, terlenakan oleh urusan-urusan dunia kan gitu. Nah ini yang eta ya. Padahal kan dudunya anger teu beres-beres sebenarnya. Sugan naik ku dudunya mah kan itunya. Nah gitu ya. Umur ge anger gitu nya. Isuk eta keneh gitu. Ya, sugana isuk mah beda kan gitu, tapi da anger we eta keneh ya. Nah, jadi yang diharapkan itu tiada lain ya, kita menjadi manusia yang utama ya, yang dikategorikan sebagai ya dosa yang paling besar itu tadi apa, meninggalkan sholat itu. Makanya banyak kejadian-kejadian di zaman Rasul ya. Yang pertama nih, ketika Rasul pernah kesiangan ya. Nah, dan eta mah berjamaah we, duka ya setelah perang mungkin karena capek. Nah, jadi bangun subuh setelah terasa panas terik matahari. Ya Rasulullah kan itu kita belum melaksanakan sholat. Lalu Nabi sok sholat heula 2 rakaat. Nah, ini untuk menjelaskan pentingnya qobla subuh. Adanya qobla subuh tong dikantunkeun. Nya cenah Nabi kaburangan wae. Eta dalilna. Ya sekalipun kesiangan qobla subuh mah tong harus dilaksanakan. Kenapa? Karena rakaatail fajri ya 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya. Ya. Nah, makanya bagi mereka yang konsisten untuk melaksanakan qobla subuh, maka tidak ada istilah bahwa dia sebagai orang yang tidak punya. Ya, lain jalma sangsara, justru jalma nu pangbeungharna. Kenapa? Karena dunia
ada dalam genggamannya. Sok sholat lah. Kemudian Nabi melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, ya. Nah, jadi ketika kesiangan, ulah nugikeun ka kaberangan, ya, cul we sholat, jangan. Ketika ingat belum sholat, maka sholatlah pada waktu itu. Efek teh jeung Isa na di sakalian. Jeung Isa di acan. Kumaha lamun Isa acan, subuh acan. Kumaha di jama di jama kosor wae. Kata Nabi, maka sholatlah ketika ingat. Ya, dan namina ge kan kaberangan, nya namina oge poho. Poho meureun teu inget. Pas ingat maka sok sholat. Lain dina waktuna. Hanya memang lain dina waktuna. Dengaranna ge kaberangan, ya. Nah, artinya apa? Inilah pentingnya sholat. Jangan pernah sholat sampai ditinggalkan. Sekalipun nya sudah disebut kaberangan tiap poe dehnya. Nah, tapi kan lah ya mah keur ngabungahkeun we hungkul bae lah kaberangan. Kaberangan ini. Ya, tetap saja laksanakan sholat. Ya, qobla subuhnya jangan ditinggalkan. Ya, termasuk ketika bepergian, qobla subuh jangan ditinggalkan. Kalau sholat rawatib yang lainnya, ya, nah itu kan Nabi ketika bepergian, ya, maka beliau sholat zuhur dengan asar disatukan. Pertama setelah selesai, ya, itu tidak melaksanakan sholat sunat. Yang kedua, setelah selesai Nabi tidak zikir, tewiridan gitu. Kayak ini, ya. Jadi ketika kita bepergian, kemudian melaksanakan sholat ya secara jamak dan qashar, nah terus orang teh angkat to sholatnya, tidak apa-apa, ya. Jadi tewiridan lah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nah, jadi tidak ada wirid ketika sholat dalam bepergian, kecuali sholat subuh. Kalau sholat subuh, qoblanya jangan sampai ditinggalkan. Sampai wafatnya Rasulullah belum pernah meninggalkan qobla subuh. Ya, atuh eta we heula. Ya, qobla subuh atuh tahajud acan. Ya, leres we. Nah, eta we heula atuh. Ya, jadi qobla subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya. Gitu, Mang Iza, ya. Nah, jadi kalaupun memang disebut lalai teh lamun geus jadi kebiasaan, orang teh sholat teh anggar we gitu, tak konsistennya sabar kan gitu. jam sakitu we sholat teh, nah itu jangan, ya. Nah, termasuk sahur lalai gitu. Harus ada perubahan ke arah yang lebih baik kan gitu, ya. Nah itu disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Makanya arennya atas didugikan ya ditilah. Untung sia urang mah tara sholat kan gitu. Ya. Untung urang mah tara sholat. Jadi nu tara sholat teh untung. Ya. Kenapa sampai Allah tidak ya apa istilahnya? Memperingatkan mereka kan gitunya, bahkan mengancam mereka. Sudah kuninggalkeun salatna ge geus dosa. Ya. Gitu. Seperti itu ya. Enggak, yang lainnya ada enggak? Oke lah, bebas ya lah. Bebas ya, naon we. Mana nu nikah, nu pada nikah teh saya? Oh, tos nya, tos kudu sasadiaan atuh. Dia percaya. Ayo nu teh acan sa, ayo keneh nu teh acan jadi seueur keneh. Seueur keneh. Kata acan lu kata pacen guys. Sombong. Itu mah sombong bosan ya. Yo, itu mah. Kayak enggak tam. Matakna nyerikeun.
Ya, sok lah. Anta acan kieu eta sabru hilatun man la hilatala. Dina waktu nama nya. Nah, pasti kan itu. Siga jalma nu can angkat ka haji, da pasti eta teh bakal angkat ka haji. Lamun geus aya ongkosna. Ayo nyatu. Nya, lamun geus aya ongkosna pasti. Anu paling penting mah sok we niat teh heula. Urang niat hayang ka haji, urang niat hayang nikah nya. Kade tanu teu acan ulah dugikeun ka teu boga niat-niat acan. Kudu we kan ya. Astagfirullah. Iya, kenapa? Karena Rasulullah sampai melarang hidup membujang. Ya. Nah, jangan sampai kita tidak menikah. Aya kajantenan tadi daerah Sukajadi mah. Ya umurnya memang sudah daripada teu nikah teuing cenah. Nikah we eda sapoe ngeusan deui itu. Eta makana ulah dikolotkeun. Ulah dikolotkeun lamun tos aya jodona langsung ya. Jadi ulah naon nungguan heula naon. Kan ayahnya alasan teh ya mapan dulu mau mapan dah mapan mah tos nikah ya ya jadi dina istilah Sunda moal aya istilah beunghar ngabujang teh ya beunghar mah geus nikah da ngabujang moal beunghar beunghar ira teuing sok keur ngabujang urang mikiran panci. Ustaz curhatnya. Hayang boga panci, hayang boga itu moanya. Orang karek mikiran hayang boga panci, hayang boga itu yang mau ingin nikah. Nah makanya di Quran nyatakan ya ketika kalian takut akan kefakiran kan itunya nikahlah Allah akan memberikan kecukupan. Gitu. Jadi beunghar mah geus nikah. Ya, nya aya eta ge bujang keneh geus beunghar aya nya. Aya. Tapi da mau beunghar-beunghar. Bujang keneh teh atuh. Sugan hayang mikiran naon henteu nya. Terus gitu kan di juga di amro kan gitu atas. Lah, bagi pas-pasan jajan sakat ieu. Taya curhat mah. Itu mah curhat bae boleh. Ya. Ta eta teh ku alatan gacan nikah. Tos nikah mah dileuwihkeun ku Allah teh. Ya, sok geura karaos lah. Mau semakin ke mana? Ya, numeureunan boga anak hiji, boga anak dua. Dan eta teh terus ku Allah teh rezeki teh diteraskeun ya. Ya. Makanya banyak anak banyak rezeki. Laras ya mainannya. Sok geura. Nu dua. Ya. Nu boga anak 2 jeung nu boga anak 5 beda rezekina. Nu boga anak 2 mah meuli sendal 2 rampasan. Nu boga anak 5 mah 5. Puyeuh nambah apa sih? Nya eta hungkul nu jadi masalah teh. Nya nu 2 mah cukup 2, nu 5 mikiran 3. 3 deui di mana? Allah di mana? Ya. Tah, nah hambat puyeng sabab urang mikiran, milu mikiran. Padahal setiap anak yang terlahir dengan rezekinya masing-masing. Yang paling penting kita jaga saja amanah ya. Allah yang akan memberikannya. Sama emute kisahna siapa? Siti Hajar dan Ismail. Ya. Siti Hajar ngusahana nu lompatanana. Ternyata nu diteangan teh kalaka kaluar tina suku anu cicing teu lompatan. Betul ya? Itu teh gambaran. Ya, silakan kita berusaha kan gitu. Tapi jangan terlalu yakin bahwa rezeki kita itu adanya yang di tempat yang kita usahakan. Ya, rezeki mah min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, orang mah keur nedunan kewajiban, ya, kita sedang melaksanakan kewajiban dan kita sedang berikhtiar untuk memberikan nafkah kan gitu. Tapi yang namanya rezeki
datangnya dari arah yang tidak disangka-sangka. Balik ka imah teu mawana naon, tapi di imah jauh segala rupa ayanya. Terus ieu teh ti mana cenah? Tadi tatangga ngetrokan wae panto dong. Ya. Nah, itulah konsep rizki ya yang ada di dalam Al-Qur'an. Makanya jangan pernah ragu. Nah, maka pernah kan ya, Nabi menyatakan tong eleku manuknya. Manuk kiber ini isu-isu bari jeung telihna teh kosong. Terus balik deui ka sarangna, telihna dina kayaan. Tuh, dina kayaan sebut. Padahal inditna manuk teh ka mana? Duka, tujuanan ka mana? Balik deui teh telihna, kitunya geus pinuh deui. Kenapa demikian? Nah, karena burung dibarengi dengan tasbih kepada Allah. Ya, dibarengi dengan ya memahasucikan Allah. Eta intina. Ya, sebab ya memahasucikannya burung ketika mengepakkan sayapnya. Jadi ketika mengepakkan sayapnya itu itulah tasbihnya burung. Gitu, ya. Nah, ini orang angkat, eta teh tasbihna urang ketika kita berusaha ya di jalan Allah. Karena jangan tong hariwang lah, ya. Bet manuk wae nu teu boga akanya ya, ku Allah di rizki ya. Komo urang nu boga aka, piraku we teu di rizki ya. Tah, urang mah sok nganggap teu di rizkian ku Allah kan gitu. Nah, ada aka urang sok miluan ngatur kan gitu. Ya, miluan ngatur. Ya. Bahkan sok ngadikte ka Allah teh. Ya tata menjadi masalah. Ya. Nah, mudah-mudahan urang mantenya. Wa may yattaqillah, siapa orang yang bertakwa, maka itu ya Allah memberikan jalan keluar dan Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.